Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Jawara Kelas. Ya teman-teman semua yang baru bergabung di channel YouTube Jawara Kelas, tadi ada sekilas soal yang akan kita bahas hari ini. Jadi luangkan waktu 5 menit ya teman-teman untuk mengerjakan. Nah, jadi teman-teman nanti dapat mengetahui letak benar dan salahnya dan kita bisa diskusi bersama. Ya teman-teman, jangan lupa sebelum kita melanjutkan pembahasan, jangan lupa subscribe ya teman-teman, like dan silahkan komen terkait soal-soal yang telah kita bahas. Dan sekarang kita sudah masuk ke part 20. Bagi teman-teman yang ketinggalan, silahkan cek kembali mulai dari part sebelumnya ya. Di situ ada soal-soal yang telah kita bahas yang telah lalu. Oke, sekarang kita mulai saja untuk pembahasan pertama kita tentang tes wawasan kebangsaan. Kali ini kita tentang TWK lagi ya teman-teman. Karena TWK ini sedikit cukup sulit apabila telah masuk ke penalaran ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1 ya. Oke, soal nomor 1 ya teman-teman. Nasionalisme Indonesia mengalami proses yang sudah dimulai dari perjuangan Kartini menghendaki emansipasi perempuan hingga perkembangan nasionalisme di Indonesia saat ini. Nasionalisme Indonesia juga memiliki 5 prinsip, yaitu kesatuan, kebebasan, kesamaan, kepribadian, dan prestasi. Berdasarkan narasi di atas, manakah pernyataan yang paling tepat menggambarkan tujuan dari nasionalisme? Jadi, teman-teman, sebelum kita bahas pembahasan soalnya, jadi tujuan dari nasionalisme itu tentu ada beberapa. Yang pertama, menghilangkan ekstremisme ya, menghilangkan ekstremisme, ekstrim ya, ekstremisme. Kemudian eh, mempererat ya tali silaturahmi ya. Nah, kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air ya, rasa cinta tanah air. Oke, jadi ada beberapa ya teman-teman tujuan dari nasionalisme itu sendiri. Oke, kita lihat ya optionnya. Yang pertama, A. Menjaga kekuatan, mempertahankan masyarakat, menghilangkan ekstremisme, dan membanggakan negara. Nah, ini sudah ada jawaban yang menggambarkan itu menghilangkan ekstremisme, kemudian menjaga kekuatan, mempertahankan masyarakat, berarti itu tujuannya dari silaturahmi ya, menjaga silaturahmi. Kemudian rasa cinta tanah air itu membanggakan negara. Oke, kita simpan untuk option A ya, teman-teman. Kita ke B, menyebarkan agama, memperluas wilayah, mengeksploitasi sumber daya, dan mengalahkan musuh. Ya, ini bentuk dari perjuangan dalam memperbesar ya wilayah kekuasaan suatu negara. Jadi bukan dari tujuan dari nasionalisme ya, teman-teman. Ini bukan bagian B. Kemudian C, menyelenggarakan demokrasi, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kesehatan, dan mengurangi kemiskinan. Nah, ini bentuk dari meningkatkan tujuan dari negara ya, yaitu menyelenggarakan demokrasi, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kesehatan, mengurangi kemiskinan. Nah, ini bagian dari tugas-tugas pokok dari suatu pemerintahan termasuk di Indonesia. Jadi bukan bagian dari tujuan nasionalisme yang bersangkut paut dari soal di atas ya teman-teman. Kemudian D, menjalin hubungan, mempererat kerjasama, menyelesaikan konflik, dan menghormati hak asasi manusia. Nah, ini juga bukan dikarenakan menjalin hubungan, mempererat kerjasama itu bagian dari diplomasi atau apa namanya kerjasama antar
baik itu wilayah atau suatu negara ya, atau menyelesaikan konflik. Nah, itu berarti bagian dari mediasi. Kemudian terakhir ya, D, menumbuhkan budaya, melestarikan tradisi, mengembangkan seni, dan mengapresiasi keindahan. Ini bentuk dari mengembangkan budaya dan kelestarian suatu daerah ya, berarti bukan dari tujuan nasionalisme. Nah, sesuai dengan pengertian yang di atas, yang benar adalah alfa ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke option berikutnya ya, ke soal berikutnya ya, teman-teman. Nah, soal nomor 2. Oke. Negara Indonesia tidak terjadi begitu saja. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan dan pengorbanan, bukan pemberian. Banyak tokoh dan pejuang yang berjasa dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Mereka tidak gentar menghadapi penjajah yang ingin menguasai tanah air kita. Mereka rela berkorban demi cita-cita bersama, yaitu Indonesia merdeka. Berdasarkan narasi di atas, berikut ini adalah contoh sikap yang seharusnya kita tiru dari perjuangan kemerdekaan ya. Ya, jadi perjuangan kemerdekaan. Di sini ada lagi kata kecuali, berarti yang bukan ya, teman-teman. Tidak sesuai. Oke, kita lihat optionnya. A, memiliki semangat juang yang tinggi untuk mempertahankan negara. Nah, ini adalah sikap pejuang kemerdekaan ya. Jadi ini jawaban yang benar, tapi kita cari jawaban yang kurang tepat ya, teman-teman. B, menghargai dan mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur. Ini juga jawaban yang positif dalam perjuangan kemerdekaan ya, yang patut kita contoh. Kemudian C, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Ini juga jawaban yang positif dalam perjuangan kemerdekaan ya. Kemudian D, menyadari dan mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari bantuan negara orang lain. Nah, ini sudah salah ya teman-teman, karena kita berjuang itu berdasarkan apa, ini di atas ada jawabannya juga. Itu diraih dengan perjuangan pengorbanan, bukan pemberian ya. Perjuangan dan pengorbanan, bukan pemberian dari bantuan negara lain. Nah, kita lihat optionnya lagi. E, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa di tengah perbedaan yang ada. Ini jawaban yang positif. Jadi yang kecualinya di sini adalah D ya, teman-teman. Oke, mudah kan? Kita lanjut lagi ke soal nomor 3 ya. Nah, kita ke soal nomor 3. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan diplomasi. Salah satu contoh diplomasi yang dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan adalah mengirim utusan ke Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antar negara-negara Asia dan Afrika yang baru merdeka atau masih berjuang untuk merdeka. Konferensi ini juga menghasilkan dasar-dasar Bandung yang berisi 10 prinsip mengenai perdamaian dunia dan kemerdekaan bangsa-bangsa. Berdasarkan narasi di atas, diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam perjuangannya adalah, nah, jadi teman-teman tahu bahwa diplomasi itu, pengertian dari diplomasi itu adalah praktik ya, mempengaruhi keputusan melalui apa? Melalui dialog ya dan negosiasi ya, negosiasi. Oke, teman-teman, kita lihat optionnya ya. Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia bukan hanya dari
peperangan, tapi dengan diplomasi. Kita lihat option A ya. A. Menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga yang memiliki kepentingan sama. Nah, ini harus ada hubungannya dengan diplomasi di Konferensi Asia Afrika ya, teman-teman. Berarti ini jawaban yang kurang tepat ya. B. Menyuarakan aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia di forum internasional. Ya, karena Asia Afrika ini merupakan Konferensi Asia Afrika ini merupakan forum internasional ya, walaupun dilaksanakan di Bandung pada tahun 1955. Nah, jadi kita simpan option yang B tadi ya teman-teman. Kita lihat bagian C, membangun solidaritas dan persahabatan dengan negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya, ini sebenarnya jawaban yang positif, tapi tidak berhubungan dengan bagian dari diplomasi. Oke teman-teman. Kemudian D, menunjukkan eksistensi dan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai negara yang merdeka. Ini juga bukan dalam bentuk diplomasi ya teman-teman, karena ini adalah bagian dari eksistensi dan kedaulatan. Jadi ini juga kurang tepat yang bagian D. Kemudian kita lihat bagian E, option E, mempengaruhi opini dunia tentang pentingnya kemerdekaan dan hak asasi manusia. Nah, ini jawaban juga kurang tepat karena tidak berhubungan dengan diplomasi. Jadi yang benar adalah B ya, teman-teman, yaitu menyuarakan aspirasi dan kepentingan bangsa Indonesia di forum internasional. Nah, contohnya tadi seperti di Konferensi Asia Afrika. Jadi kita harus menjawab sesuai dengan konteks soal ya, teman-teman. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Mikhail adalah seorang atlet renang yang berprestasi. Dia selalu berlatih dengan keras dan disiplin, serta menjaga pola hidup yang sehat dan bugar. Dia juga memiliki hubungan yang baik dengan pelatih, rekan-rekan, dan pesaingnya. Dia selalu menghargai usaha dan hasil orang lain, serta tidak pernah berbuat curang atau merendahkan orang lain. Dia juga memiliki keyakinan dan nilai-nilai yang kuat, serta mental yang tangguh dan sehat. Berdasarkan narasi di atas, indikator yang paling menunjukkan bahwa Mikhail memiliki integritas adalah, berarti ini Mikhail memiliki integritas ya, karena di integritas itu ada beberapa, ada integritas inti, ada integritas etos kerja, integritas sikap. Nah, yang dimiliki oleh Mikhail ini, yang pertama tentu dia memiliki integritas inti, yaitu bertanggung jawab ya teman-teman. Bertanggung jawab. Kemudian dia orangnya disiplin ya teman-teman. Nah, kemudian kerja keras ya, karena dia seorang atlet renang. Kemudian orangnya juga apa? Berani ya. Kemudian peduli juga. Nah, oke, jadi dia memiliki sikap integritas ya, gabungan dari integritas inti, etos kerja, dan sikap. Tapi yang paling menonjol adalah integritas etos kerja dan sikapnya. Oke, kita lihat optionnya itu. Pertama A, prestasi dan penghargaan yang diraih. Ini kurang tepat ya teman-teman, bentuk integritasnya. Ini bentuk prestasi. Kemudian B, kesehatan dan kebugaran yang dia jaga. Oke, ini juga bukan, karena bagian dari integritas seorang atlet adalah dengan memiliki beberapa mencakup semua ya teman-teman, bukan hanya kesehatan dan kebugaran. C, hubungan dan kerjasama yang dia bangun. Nah, ini sebenarnya ini jawaban yang benar sebenarnya teman, tapi tidak mencakup secara umum ya, jadi kurang tepat. Nah, kemudian bagian D, sikap dan perilaku yang dia tunjukkan. Nah, ini sikap yang dia tunjukkan dan perilaku yang dia tunjukkan ya. Kemudian keyakinan dan nilai-nilai yang dia pegang. Oke, jadi yang paling benar di sini, ini juga kurang tepat kan teman-teman. Yang paling benar ini adalah sikap dan
perilaku. Karena sikap dan perilaku yang dia tunjukkan itu di dalamnya sudah terdapat prestasi dan penghargaan yang diraih, kesehatan dan kebugaran yang dia jaga, hubungan dan kerjasama yang dia bangun dengan teman-temannya tadi ya teman-teman. Kemudian keyakinan dan nilai-nilai yang dia pegang. Nah, itu adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang dia tunjukkan. Jadi sudah mencakup semua. Option D ini mencakup semua jawaban ya. Oke, kita lanjut jawaban soal nomor 5 selanjutnya ya. Anda adalah seorang pegawai negeri sipil yang bekerja di sebuah kementerian. Anda memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Anda. Anda tidak pernah terlibat dalam praktik-praktik yang melanggar kode etik, hukum, dan norma yang berlaku. Anda melakukan itu karena Anda memiliki ciri-ciri pribadi yang memiliki integritas. Salah satunya adalah kadar konflik diri Anda rendah. Anda tidak berperang melawan diri sendiri. Dengan demikian, Anda memiliki lebih banyak energi untuk tujuan produktif yang termasuk dalam tujuan produktif yang Anda lakukan. Yang Anda lakukan dengan energi Anda adalah jadi sebagai seorang ASN ya, teman-teman. Sebagai seorang ASN, tentu salah satu bentuk tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai seorang pelayan publik ya. Jadi sebagai seorang pelayan publik kepada masyarakat tentunya ya. Nah, harus dilaksanakan dengan profesional, ramah, kemudian berintegritas, bertanggung jawab. Nah, kita lihat opsinya teman-teman. Oke, A. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang Anda berikan kepada masyarakat dengan cara profesional, responsif, dan ramah. Nah, ini jawabannya sudah kena ya teman-teman A, tapi kita lihat option lain. Meningkatkan kesejahteraan pribadi dan keluarga Anda dengan cara mencari sumber pendapatan tambahan yang halal dan bermanfaat. Sebenarnya benar saja, tapi ini bukan bagian dari tugas tanggung jawab seorang ASN ya. Kemudian C. Meningkatkan prestis dan popularitas Anda dengan cara mempromosikan diri Anda di media sosial dan mencari pengikut yang banyak. Ini juga bukan bentuk dan tanggung jawab seorang ASN ya teman-teman. Ini untuk mau menjadi influencer ya boleh. Nah kemudian D. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Anda dengan cara belajar terus-menerus dan mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan. Nah, ini sebenarnya benar juga, tapi ini dalam bentuk meningkatkan kemampuan skill pribadi ya. Jadi bukan bentuk tanggung jawab seorang ASN kepada masyarakat atau publik, tapi dalam bentuk keterampilan, peningkatan diri, pengembangan diri ya. Oke, teman-teman, jadi salah. Kemudian E. Meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda dan menjaga pola makan, istirahat, dan olahraga yang seimbang. Ya, ini juga bentuk yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, siapapun itu ya teman-teman, mau ASN, mau pengusaha, mau polisi, TNI, masyarakat biasa, ini juga tentu semua orang harus memilikinya. Nah, di sini kita fokusnya sebagai seorang ASN yang memiliki tugas dan tanggung jawab, itu sebagai seorang pelayan publik, maka jawabannya adalah alfa ya teman-teman. Oke, mudah kan? Kita lanjut soal terakhir ya teman-teman. Soal nomor 6. Oke, teman-teman jangan lupa ya like setiap video-video yang teman-teman nonton dan jangan lupa subscribe ya teman-teman untuk terus mendukung channel Jawara Class, dan saya akan berusaha tetap mengupload setiap 2 hari atau 3 hari sekali ya teman-teman. Kalau perlu setiap hari nanti setelah masuki masa ujian. Oke, kita lanjut soal nomor 6. Anda adalah seorang pengusaha muda yang baru memulai bisnis Anda sendiri. Anda memiliki visi untuk mengembangkan bisnis Anda menjadi besar dan sukses. Untuk mencapai visi tersebut, Anda harus menghadapi berbagai tantangan dan persaingan di dunia usaha.
sikap yang paling tepat yang harus Anda ambil adalah, nah ini adalah seorang pengusaha muda ya, yang baru memulai bisnis ya, baru memulai bisnis Anda sendiri ya. Itu berarti kita ya, Anda ya, eee kitanya, sayanya atau, sebagai seorang pengusaha. Oke, kita lihat sikap apa ya yang paling tepat yang harus kita ambil ya. Sikap yang paling tepat yang harus Anda ambil adalah, oke, A. Menghemat pengeluaran Anda dan hidup sederhana, serta menginvestasikan sebagian besar keuntungan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda. Nah, ini ada benarnya juga, tetapi menghemat pengeluaran dan hidup sederhana itu bentuk sikap yang sebenarnya tergantung dari kepribadian masing-masing orang. Menginvestasikan sebagian besar keuntungan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda, nah itu juga benar juga teman-teman, tapi apakah ini bagian dari sikap seorang pebisnis? Nah, tidak mesti juga ya, karena investasi itu bisa di dalam bentuk apa saja ya, bukan sekedar bisnis. Kemudian B, mengikuti tren dan gaya hidup mewah, serta menunjukkan kepada orang lain bahwa Anda adalah seorang pengusaha sukses dan kaya. Nah, ini kurang tepat ya. Nah, kalau option yang A ini kita simpan saja dulu teman-teman ya. Oke, kita lihat jawaban yang lain. C, mencari mitra dan investor yang dapat membantu Anda memperluas jaringan dan modal Anda, serta memberikan Anda saran dan bimbingan. Nah, ini juga sebenarnya benar, tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan investor, mitra, maka tentu bisnis kita tidak jalan, berarti bukan seorang pengusaha ya, karena kalau mengharapkan bantuan dari investor atau mitra. Dia mengambil risiko dan tantangan yang besar, serta berani mengambil ya keputusan yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan bisnis Anda. Nah, ini kita simpan ya teman-teman. Nah, karena materi di atas ini bagian dari integritas. Nah, integritas itu tadi pengertiannya adalah bertanggung jawab, disiplin, berani etos kerja, kemudian berani mengambil keputusan ya. Itu bagian dari prinsip integritas. Jadi salah satu indikator pertanyaan kita ya. Kemudian E, menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi Anda, serta merawat kesehatan dan hubungan Anda dengan keluarga dan teman. Nah, ini juga bukan bentuk dari uh, seorang pengusaha muda yang ingin mengembangkan ya. Nah, jadi kita fokusnya itu integritas. Integritas berarti antara A, apakah ini bentuk integritas kita menghemat pengeluaran Anda dan hidup sederhana, serta menginvestasikan sebagian besar keuntungan Anda untuk mengembangkan bisnis Anda, ataukah yang D, mengambil resiko ya, mengambil risiko dan tantangan yang besar, serta berani mengambil keputusan yang inovatif dan kreatif untuk meningkatkan bisnis Anda. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah D ya teman-teman, karena ini adalah bentuk integritas seorang pengusaha, yaitu harus berani, kemudian kreatif, kemudian bertanggung jawab, mandiri, etos kerja. Nah, di jawaban D ini itu mengambil resiko dan tantangan yang besar. Mengambil resiko dan tantangan yang besar, serta berani mengambil keputusan inovatif dan kreatif itu bentuk dari tanggung jawab, keberanian, etos kerja ya, mandiri. Oke, teman-teman, soal nomor 6 berarti sudah soal nomor terakhir. Saya doakan teman-teman semua menjelang pembukaan tes SKD CPNS ini, maksudnya jadwalnya kita tunggu bersama, semoga nanti pada saat tes teman-teman semua berhasil dan bisa meraih hasil yang maksimal. Saya doakan teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.